Ya, kita mau piknik ke Norwegia. Siapa yang pernah ke Norwegia? Siapa yang pernah ke Salatiga? Semuanya di Salatiga. Oke. Sebelum piknik ke sana, renungan atau firman pada pagi hari ini saya beri judul Mana Cahayamu? Mana Cahayamu? Ya. Saya akan bacakan sedikit ilustrasi. Rjukan adalah sebuah kota di Norwegia yang tidak mendapat sinar matahari selama sekitar 6 bulan setiap tahunnya. Mulai bulan September hingga Maret, kota ini tertutup sinar mataharinya karena memang kondisi geografisnya itu ditutupi oleh pegunungan. Sama seperti Salatiga ya, termasuk pegunungan. Tapi kita bersyukur ya, kita mendapatkan cahaya matahari sepanjang hari ya, kecuali di musim hujan. Nah, dikarenakan karena letak geografis kotanya yang dikelilingi pegunungan ini, pada tahun 1913 pendiri kota itu berencana membuat cermin raksasa di atas gunung agar warganya bisa merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Ini saya mau tanya nih ya, kalau sudah mau ditanya semuanya tegang semuanya. Terus pura-pura nggak lihat saya ya. Benar? Ya. Bagaimana misalnya Salatiga ini tidak ada cahaya selama 6 bulan. Bayangkan dulu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gelap. Apa yang kalian lakukan ketika gelap itu? Tidur semua katanya. Ini kompak ya. Ternyata semuanya suka tidur ya. Hobi tambahan yaitu tidur ya. Baik ya, pasti akan terasa gelap dan mencekam. Apa yang terjadi ketika ada kegelapan di sekitar kita? Dingin. Terus tadi turu, tadi tidur. Terus ada lagi? Banyaknya kejahatan itu terjadi pada siang hari atau malam hari? Malam hari ya. Ada lagi? Kalian hanya selama 6 bulan akan tidur saja? Hibernasi. Apakah termasuk kelompok beruang? Ya. Ini salah satu contoh ya. Bagaimana kota itu mengatasi? Akhirnya apakah tercipta tuh cermin besar ya untuk membuat adanya cahaya matahari bisa masuk ke kota itu? Kira-kira bagaimana? Ya, tidak langsung di tahun 1913, tapi terrealisasinya di tahun 2013 ya. Oleh seorang warganya yang bekerja di pembangkit hidroelektrik, ia membuat 3 cermin khusus berukuran 51 meter persegi. Bayangkan ya, kalau sekolah kita itu ada cermin 51 meter persegi diletakkan di dalam sekolah kita, apa yang terjadi? Ngaca semua. Iya. Satu sekolah bisa ngaca, tapi yang terjadi kalau itu dipantulkan pada sinar matahari akan terjadi panas dan akan terjadi kebakaran. Dan cahaya itu akan tersebar dengan baik dan tentu saja terang benderang. Dan uniknya, cermin-cermin itu dirancang bergerak mengikuti arah matahari sehingga dapat memantulkan sinar hingga ke sudut-sudut kota. Luar biasa bukan? Wow. Baik, nah apa kaitannya cermin itu dengan apa yang akan kita pelajari pagi hari ini? Pada Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu
tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, diharapkan di dalam Filipi ini kalian adalah sebagai cahaya, betul ya, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Alangkah pentingnya cahaya-cahaya yang kalian pancarkan di tengah-tengah kalian berada di antara teman-teman kalian. Setuju tidak? Kalau setuju ya, kalau setuju coba masing-masing ya berefleksi pada diri sendiri. Apakah aku sudah menjadi cahaya bagi teman saya? Apakah saya sudah pernah menjadi cahaya bagi teman saya? Pernah atau belum ya? Yang berikutnya, kalau sudah pernah, apakah setiap saat saya seperti itu? Cahaya seperti apa yang sudah ditebarkan? Saya tanya ya. Iya, selamat pagi. Apakah Anda pernah menjadi cahaya bagi teman kalian? Kenapa belum pernah? Ya, belum pernah. Belum pernah. Kapan mau jadi cahaya bagi teman kalian? Mungkin tidak pernah. Tidak pernah karena dia bukan kunang-kunang ya. Iya, artinya cahaya di sini apa sih? Ada yang tahu? Apa? Kebaikan itu sudah sebagai cahaya ya. Mudah tidak melakukan kebaikan? Susah ya. Yang gampang apa? Menolong teman. Susah memberikan kebaikan bagi orang lain, tapi gampang menolong teman. Luar biasa ya. Berarti gampang atau susah ini? Tergantung. Wah, berarti masih milih-milih. Kalau sama teman ini saya baik, kalau teman sana nanti dulu gitu. Iya, cahaya bisa kamu ciptakan sendiri ya. Cahaya tidak harus dari senter HP ya. Cahaya di sini adalah di mana kita bisa membantu orang lain, itu sudah menjadi cahaya seperti teman bilang tadi. Nah, kapan kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain? Apakah dengan hanya menolong saja kita sudah menjadi cahaya bagi orang lain? Kira-kira bagaimana? Menurut Rasul Paulus ya, orang Kristen itu sudah diajari tentang keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus juga sudah berkorban untuk kita. Dan ia akan menjadi cahaya tersebut bukan cahaya temarang, namun cemerlang seperti bintang-bintang. Nah, anak-anak Allah yang hidup yang seperti cahaya, tentu saja dia harus menjadi teladan. Menjadi apa anak-anak? Teladan ya. Teladan kesaksian yang memantulkan cahaya yang lebih terang daripada cermin buatan manusia. Nah sekarang coba pikirkan ya satu-satu ya. Kira-kira saya mau jadi teladan bagi orang lain dengan cara bagaimana? Satu saja coba pikirkan. Sudah ketemu?
lihat di hati kalian, di pikiran kalian, saya tuh mau jadi teladan ya. Teladan sebagai seperti apa gitu. Atau mau jadi cahaya seperti apa? Kira-kira mau jadi teladan bagi temannya apa? Berbuat baik. Kira-kira setuju tidak kalau temannya berbuat baik? Setuju. Terus kalau sudah di temannya berbuat baik, Anda mau berbuat apa? Baik ya. Intinya jadi anak baik gitu ya. Oke anak-anak, untuk menjadi teladan, menjadi cahaya bagi orang lain itu memang tidak mudah ya. Tapi bisa diusahakan. Pertama harus mau dulu ya. Kapannya? Ya kamu mau menentukan kapan. Sekarang juga bisa. Kalau kamu memang mau. Tapi apakah menunggu sampai besok-besok? Tidak ya, betul ya. Jadi semuanya ini tergantung dari kalian berbuat baik bagi orang lain ataukah memilih diam saja. Itu menurut kalian baik atau tidak diam saja? Netral. Ya sudah, saya tak seperti patung aja netral ya, enggak ngapa-ngapa dari jam pertama sampai jam terakhir begitu. Iya. Ya, tentu saja semuanya ini tergantung dari kalian dan sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa kita sebagai cahaya-cahaya terang Kristus yang terus harus diusahakan di dalam kehidupan kita. Saya mau minta tolong satu anak untuk membacakan ayat. Siapa yang mau membaca ayat firman Tuhan ini? Terima kasih, Quinsa. Baik, Quinsa akan membacakan ayat tadi dari Filipi 2 ayat 15. Nanti teman-temannya menirukan ya. Teman-temannya menirukan ya. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang berbelok, ayatnya dan yang diulangi. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Amin ya. Terima kasih Vincent. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terima kasih. Semoga kamu bisa menjadi teladan ya bagi orang lain di saat kelasmu ribut ya. Kelasmu ribut, apa yang kamu lakukan? Di saat teman kalian
mendokumentasi. Iya. Di saat teman-teman kalian tidak mengerjakan tugas, apa yang kalian lakukan? Di saat teman-teman kalian melakukan hal yang tidak baik, mencemooh teman lain, kemudian membuli teman lain, apakah yang kalian lakukan? Ya, itu yang kemarin kalian lakukan ya. Mulai hari ini berbuatlah sebagai teladan. Semua menepuk dadanya sendiri ya. Saya mau jadi teladan Kristus. Bilang, saya mau jadi teladan Kristus. Yang keras mana? Tepuk sebelahnya. Kamu juga bisa jadi teladan Kristus ya. Bukan memukuli temannya ya. 1, 2, 3. Kamu juga bisa menjadi teladan Kristus. Ya, cukup untuk ibadah, untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami di masa lampau. Kami belum berbuat apa-apa. Kami baru sedikit melaksanakan firman Tuhan untuk menjadi teladan di kehidupan kami. Kami juga masih menjadi anak-anak yang ikut-ikutan. Tapi Tuhan, dengan renungan pada pagi hari ini, kiranya Engkau ubahkan setiap kami menjadi anak-anak yang mampu menjadi teladan bagi teman-teman di sekitar kami, juga bagi lingkungan kami yang lebih luas di luar sana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kami ucap syukur untuk setiap keluarga yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Entah menurut kami itu keluarga kami tidak sempurna Tuhan, tapi kami yakin Tuhan tetap campur tangan di setiap keluarga-keluarga yang Tuhan telah sediakan pada kami semua. Kami boleh mengampuni orang tua kami jika mereka mungkin melakukan kesalahan kepada kami Tuhan. Tapi terlebih juga Tuhan, kami sebagai anak-anaknya, Tuhan juga ampuni kami ketika kami menyakiti hati orang tua kami. Demikian juga untuk teman-teman yang sudah Kau sediakan pada kami di Krisdusa ini Tuhan. Ampuni kami ketika kami juga melakukan kesalahan. Tapi ketika kami boleh mengampuni orang lain Tuhan, rahmat Tuhan akan terus menyertai kami, menjadikan kami anak-anak yang terus belajar untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan sebenarnya kami akan lakukan proses belajar mengajar Tuhan juga sertai, dan kami juga menutup pekan minggu ini Tuhan dengan penuh berkat dan rahmat Tuhan boleh menyertai kami, dan kami kemudian akan menatap ke depan lebih baik lagi, lebih bercahaya lagi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, dan kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua boleh ikut tepuk tangan ya, dan nyanyi. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji gurih setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu
ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang bersuka, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab